Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan produk bioetanol khususnya sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Terkait hal tersebut, langsung saja kami akan mendiskusikannya bersama dengan Bapak Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Selamat pagi Pak Rifa. Selamat pagi Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima Apa kasih kabar, sudah Mbak? hadir di Studio CNBC Indonesia. Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Menarik Pak membahas mengenai bioetanol ya Pak ya. Bioetanol ini diyakini bisa menjadi salah satu sumber energi yang bisa dimanfaatkan sebagai substitusi dari impor BBM ya Pak. Kita lihat juga Pertamina melalui Patra Niaga ini sudah meluncurkan Pertamax Green 95 ya Pak dengan campuran 5% bioetanol. Nah, tanggapannya Pak terkait dengan hal ini dan sebetulnya ini mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi Pak. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang pencampuran etanol atau bioetanol sebesar 5% untuk produk Pertamax Green 95 ini merupakan langkah penting di dalam upaya kita untuk mencapai kemandirian energi. Tapi memang yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga saat ini sebagai commercial and trading subholding dari Pertamina, itu kita mencoba masuk ke sektor atau ke ceruk pasar baru terlebih dahulu, di mana bahan bakar Pertamax Green 95 ini merupakan bahan bakar komersial atau bahan bakar umum yang non-subsidi. Sehingga secara volume ini memang berpotensi untuk bisa memberikan dampak signifikan di dalam pengurangan impor, tapi untuk di posisi saat ini dikarenakan memang ini pengembangan produk baru sehingga secara volumenya ini masih cukup terbatas. Namun dengan pengembangan volume dan juga pengembangan di spesifikasi-spesifikasi lainnya dan juga dengan penelitian dan juga pemahaman yang lebih dalam lagi, kami yakin bahwa ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan di dalam mencapai kemandirian energi dan juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Baik, terkait dengan kemandirian energi dan juga bagaimana upaya untuk bisa menekan ketergantungan impor ya Pak Rifa. Seberapa besar sebetulnya impor BBM ini bisa ditekan dengan pemanfaatan dari bioetanol ini Pak? Baik, ke depannya memang kita berencana untuk mencampurkan ke produk yang memang memiliki volume penjualan lebih besar. Tapi untuk saat ini seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita mencoba memfokuskan ke produk-produk komersial yang volumenya saat ini masih terus meningkat. Kalau misalnya kita lihat ke depannya, apalagi kita misalnya nanti akan masuk ke Pertamax, nah ini juga mungkin akan bisa memberikan dampak yang lebih signifikan lagi ke pengurangan impor atau mencapai kemandirian energi itu sendiri. Baik, untuk produksi dari bioetanol sendiri Pak, untuk sampai dengan saat ini produksinya seperti apa Pak jumlahnya? Oke, produksi etanol yang saat ini kita gunakan, kita berkolaborasi dengan Enero yang merupakan anak perusahaan dari SGN atau Sinergi Gula Nasional. Secara total volume itu sekarang produksinya mencapai 30.000 kiloliter, yang mana sebagian dari 30.000 kiloliter itu kita off-take untuk memproduksi Pertamax Green 95. Baik, lalu untuk di tahun 2024 Pak, targetnya untuk dari produksi bioetanol sendiri sudah seperti apa? Artinya apakah masih akan terus ditingkatkan lagi atau seperti apa jumlahnya? Betul, kalau saya boleh sampaikan Mbak Sinta bahwa kita memulai pendistribusian dan juga soft launching untuk Pertamax Green 95 itu di bulan Juni, akhir Juni 2023 ini. Sehingga ini baru memasuki usia 5 bulan, tapi memang animo masyarakat untuk produk Pertamax Green 95 ini cukup baik. Dan ke depannya kalau kita melihat volume saat ini mungkin perharinya ada di sekitar 5.000 liter per hari. Yang kita estimasikan di dalam satu bulan itu mencapai sekitar 150.000 liter atau 150 KL. Nah harapannya ini akan meningkat 2-3 kali lipatnya di tahun 2024 dan tentu saja upaya ini sejalan dengan peningkatan sarana dan fasilitas yang saat ini kita coba bangun di Terminal Jakarta untuk blending bioetanol itu sendiri. Baik, jadi artinya untuk gambaran konsumsi atau serapannya sendiri ya sejak pertama kali diluncurkan ini memang cukup positif begitu Pak Rifa? Betul, itu merupakan hal yang perlu kita syukuri karena ini juga menandakan bahwa adanya shifting dan juga adanya mindset di masyarakat yang mulai peduli dengan bahan bakar yang memang lebih ramah lingkungan.
Karena selain lebih ramah lingkungan, Pertamax Green 95 ini juga secara pengujiannya itu memang memberikan akselerasi yang lebih baik. Karena secara nilai RON-nya lebih tinggi dan ini berdampak juga ke emisi gas buang yang memang lebih baik di mesin-mesin kendaraan. Dan kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina Patraniaga, memang konsumen yang mengkonsumsi Pertamax Green 95 ini merupakan switching dari konsumen Pertamax 92 yang memang mulai mengakui dan juga mulai berpikir untuk switching ke energi yang lebih baik dan tentu saja juga bisa memberikan dampak driving experience yang lebih baik. Jadi artinya untuk Pertamax Green 95 ini untuk driving experience-nya jauh lebih baik Pak dibandingkan dengan yang RON 92? Secara RON betul, karena memang ini memberikan akselerasi yang lebih baik untuk kendaraan-kendaraan yang mengkonsumsinya. Baik, terkait dengan penggunaan bahan baku untuk BBM bioetanol, kita ketahui ini berasal dari tebu ya Pak ya. Betul. Dan tebu juga adalah sumber produksi dari gula. Nah, Anda sendiri melihatnya Pak, atau mungkin boleh dijelaskan juga sebagai edukasi ke pemirsa begitu ya. Ini apakah tebu yang digunakan untuk bioetanol ini sama dengan tebu yang dipergunakan untuk gula? Nantinya ke depannya akan seperti apa nih Pak? Baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik sekali Mbak Sinta, dan di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa saat ini di dalam menggunakan bioetanol di dalam produk Pertamax Green 95 itu kita menggunakan bahan bakar yang berbahan dasar tebu. Tapi perbedaannya yang kita gunakan ini adalah molasenya. Jadi merupakan ampas atau sisa produksi gula. Nah, sehingga ini tidak beririsan dengan produksi gulanya itu sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya dan juga follow up dari Pertamina di dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada gula. Nah, ini sesuai dengan Perpres nomor 40 tahun 2023, di mana pemerintah berupaya untuk mempercepat proses swasembada gula dan juga mendukung memperluas penggunaan bioetanol sebagai bahan baku dari bahan bakar nabati. Jadi ini berbeda, Mbak. Ini berbeda. Nah, namun Pertamina juga terus melakukan riset dan juga penelitian-penelitian dengan lembaga terkait untuk melihat potensi-potensi lainnya di luar tebu. Mungkin dari jagung, atau mungkin dari sorghum, atau mungkin dari tandan sawit. Nah, ini kita melihat yang mana yang dapat memberikan nilai keekonomian terbaik dan tentu saja dengan kualitas yang baik juga. Nah, ini yang memang dilakukan penelitian-penelitian, dan penelitian ini memang gunanya untuk mendalami hal tersebut. Baik, terkait dengan penelitian-penelitian Pak atau riset-riset yang masih terus dikembangkan ya Pak. Kita membahas dulu terkait dengan molasenya. Untuk molase yang dari tebu ini, sampai dengan saat ini produksinya apakah nanti mungkin untuk sampai dengan tahun 2024 masih akan mencukupi seiring dengan tadi kalau Bapak menyampaikan untuk Pertamina Green 95 ini cukup direspon positif begitu ya oleh artinya konsumen. Ya, jadi memang pengembangan untuk produk yang menggunakan bioetanol sebagai campuran, ini juga kami terus berkolaborasi dengan Perkebunan Nasional atau PTPN 3 yang melalui Enero dan SGN itu tadi. Jadi kita lihat juga produksi dan juga ketersediaan daripada bioetanolnya itu sendiri. Nah, untuk sampai tahun 2025 bahkan 2026, produksi yang dihasilkan oleh Enero ini masih mencukupi dengan roadmap dan juga rencana pengembangan volume bioetanol sendiri. Karena bioetanol itu sendiri, yaitu Pertamax Green 95 saat ini baru didistribusikan di 17 SPBU, Mbak Sinta. 17 SPBU itu 12 ada di Surabaya dan 5 ada di Jakarta. Nah, kenapa memang kita memfokuskan di Jakarta dan Surabaya? Karena kita tahu bahwa pengguna kendaraan yang berbahan bakar gasolin itu kan cukup besar jumlahnya di Jakarta dan juga di Jawa. Tapi kenapa Surabaya yang kita pilih? Karena dekat dengan lokasi produksi dari bioetanol sendiri. Karena bioetanol perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam memproduksi produk gasolin yang dicampur oleh bioetanol ini sebaiknya memang dilakukan di titik yang terdekat dengan lokasi suplai kepada masyarakat. Agar distribusinya lebih mudah juga tentunya ya Pak ya. Terkait dengan riset dan pengembangan, sejauh ini Pak,
apakah ada kendala-kendala yang dihadapi artinya sebagai upaya untuk bisa terus ya mencari subsidi atau pengganti maksud kami begitu ya dari BBM bahan bakar fosil? Mungkin bukan subsidi tapi substitusi ya. Substitusi, maaf maksud kami. Baik, baik. Kalau misalnya dari sisi risetnya tidak. Dari sisi risetnya karena kami terus-menerus karena di Pertamina ini sendiri juga kan kita mempunyai satu badan atau satu fungsi yang khusus melakukan riset dan teknologi. Kita sebut itu RTI. Dan ini terus-menerus dilakukan karena salah satu tugas dari riset tersebut adalah menemukan sumber-sumber baru. Jadi kalau misalnya dari sisi kendala risetnya tidak. Nah hanya memang kalau terkait dengan pengembangannya seperti kita ketahui ini kan masih terkait dengan pemberlakuan cukai. Tapi Pertamina pun saat ini sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk bisa mendapatkan kebijakan terkait dengan pembebasan cukai untuk di lokasi-lokasi lain untuk pengembangan bioetanol itu sendiri. Dan saat ini Pertamina terus berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban administrasi dan dokumen untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai tersebut. Karena cukai ini kan memang tidak digunakan sebagai pangan ataupun alkohol, tapi kita gunakan ini untuk bahan bakar atau fuel grade. Baik, terkait dengan jagung dan sorghum ya Pak, yang mungkin kedepannya juga bisa menjadi pilihan selain daripada tebu. Sejauh ini Pak pengembangannya sudah seperti apa? Kalau untuk jagung dan sorghum itu memang masih di research level. Jadi kita belum berproduksi, tapi memang kalaupun kita lihat dari rencana pengembangan lahan, ke depannya ini mungkin kita kalau di Indonesia ini akan memfokuskan ke tebu. Karena terkait dengan rencana dan juga objektif serta planning pemerintah untuk bisa mencapai tambahan sekitar 700.000 hektar di tahun 2030 nanti.